Halo guys, kembali lagi bersama gue Gafras Sajinan Anjina di video gue yang berjudul Ngobri Fitling yang ke episode ke-14. Dan gue sengaja untuk menggeser background videonya agar terlihat beda karena ini gue langsung lanjut membuat video ini ke setelah video 13 selesai, episode 13 selesai karena video ini tuh seharusnya di tanggal ini benar karena ini adalah tanggal 19 dan gue sudah melakukan nge-briefing ini di 2 minggu ke belakang gitu. Seharusnya ini ketika gue menghitung dari tanggal 6 Maret 2026 dan ke tanggal yang sekarang yaitu tanggal 19 Maret 2026 ini seharusnya sudah 14 hari dan ini episode yang ke-14 dan ini seharusnya gue sudah sah gitu, sudah benar untuk melakukan format videonya gitu, format episodenya gitu, karena ini adalah episode ke-14 gitu ya kan. Dan di episode ke-14 ini gue akan membahas tentang hal yang biasa, seperti biasa, hal yang gak perlu diperobrolkan di video gue, karena ini adalah video untuk melatih gue untuk menjadi percaya diri di depan kamera gitu kan. Dan di pojok sudut situ tuh ada reflection gue gitu, karena yang namanya reflection itu adalah sebuah cerminan juga dari sebuah layar dan sepasang layarnya itu. Dan jika di sini ada pantulan layar laptop, maka di layar sekecil itu pun juga ada pantulan gua dan itu tidak ada ujungnya. Mungkin itu infinity, tak terbatas. Oke, dan jadi ketika kita bicara ketidakterbatasan, maka itu pun juga ada hubungannya dengan potensi di kita gitu. Potensi di kita itu adalah bersifat ke infinity gitu, nggak ada batasnya, tak terbatas. Itulah potensi di diri kita. Makanya dengan hal yang tak terbatas tersebut, kita itu harus menuntun diri kita dan juga memandu jiwa kita, memandu tubuh kita agar menggunakan potensi tersebut ke hal yang positif, ke hal yang bisa diterima di masyarakat, hal yang masih sesuai norma, hal yang diterima di hukum juga gitu, secara hukum. Makanya itu adalah sebuah perbedaan antara manusia dan juga binatang dan juga hewan, yaitu manusia adalah sebuah spesies yang sudah berpendidikan dan juga terdasarkan oleh hukum dan juga norma-norma di masyarakat. Makanya manusia itu harus tertib dan juga harus berwawasan dan juga berpendidikan daripada hewan-hewan liar gitu, karena semakin ke sini berita-berita itu yang di publik itu berita-berita semakin gak masuk akal gitu, seperti ya kalian bisa tahu sendiri lah di umum gitu kan, yang bisa kalian bisa di berita manapun, ini tuh semakin tak terkontrol gitu, sebuah kriminalitas seperti pencurian mungkin salah satunya juga. Dan itu tuh kita tuh harus sadar bahwa kita adalah sebuah manusia gitu, seorang manusia, dan manusia itu mempunyai dasar hukum gitu, mempunyai norma-norma yang harusnya diterima di masyarakat.
dan itu tuh termasuk di potensi kita sebagai manusia. Oke, dan di salah satunya itu mungkin potensi kita agar selalu berkreatif di era-era digital ini. Karena dengan kita selalu kreatif, maka itu bisa membuka peluang-peluang kita untuk aware atau sadar di era-era digital yang sangat canggih ini gitu. Seperti contohnya itu bagaimana kita menyikapi suatu berita dan juga bagaimana kita menyikapi suatu fenomena-fenomena yang terjadi di sosial media maupun di media-media digital yang sudah banyak bentuknya di masa-masa sekarang seperti kayak TikTok, mungkin mungkin seperti kayak Instagram Reels dan juga Facebook gitu ya. X dan sebagainya, X atau Twitter dan sebagainya. Bicara tentang sosial media itu kita harus memonitor bahwa bagaimana kita menggunakan suatu aplikasi sosial media kita di setiap harinya gitu. Apakah sudah menggunakan yang di batas wajar mungkin seperti 30 menit atau mungkin kalian mempunyai batas penggunaan sosial media tertentu di setiap harinya mungkin. Dan normalnya berapa gitu, gue nggak begitu tahu juga. Karena ini tuh di era-era sekarang itu sudah sosial media dan sosial media dan diri kita pun itu sudah sebagaimana layaknya teman dekat gitu kan, like a close friend gitu. Karena kita pun jika kita bangun tidur pertama kali di pagi hari gitu kan, itu yang kita cari tuh handphone. Sekalipun untuk melihat jam gitu, jam berapa gitu kan, kita tuh nggak sengaja membuka sosial media, entah itu Instagram, TikTok dan Facebook dan lain-lain. Itu kita nggak sengaja membuka salah satu dari ketiga aplikasi dari sosial media tersebut. Dan itu pun menurut gua bukan hal yang negatif ya, selama kita bisa mengendalikan polisi kita, bagaimana kita menggunakan sosial media tersebut. Apakah kita akan rakus gitu, apakah kita akan bijak dalam menggunakannya, itu tergantung preferensinya masing-masing. Tetapi seharusnya kita itu sudah menetapkan standar bagaimana kita beberapa jam atau beberapa durasi atau menit kita ketika kita menggunakan sosial media dalam seharinya gitu. Karena kita itu harus setidaknya melihat layar gadget kita, layar handphone kita gitu kan, itu tuh mengandung cahaya-cahaya biru atau blue light gitu. Walaupun sekarang teknologi layar handphone kita itu sudah canggih, tapi yang namanya mata manusia itu tidak terbiasa dengan melihat layar biru atau blue light itu selama yang mata kita bisa mampu untuk melihat blue light tersebut gitu. Makanya di layar handphone kalian pasti ada namanya ini night mode atau sleep mode atau reading mode juga. Nah, itu tuh fitur tersebut itu diciptakan untuk mengurangi intensitas keluarnya cahaya biru di layar handphone kita gitu. Makanya
Itu berarti insinyur-insinyur atau desainer-desainer atau perancang smartphone kita itu sudah tahu gitu bahwa cahaya yang dihasilkan oleh smartphone yang mereka buat itu adalah tidak sepenuhnya itu baik atau positif. Makanya dibuatkanlah fitur-fitur tersebut seperti fitur reading mode dan juga fitur sleep mode dan juga fitur night mode. Itu tuh jika kita menyaksikan atau melihat blue light atau cahaya biru di smartphone kita terlalu lama, maka yang 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 kemungkinan yang kita rasakan adalah yaitu pegel di mata kita. Karena gue juga merasakan juga di diri gue sendiri itu seperti pegel gitu matanya. Kalau di bahasa Inggrisnya itu eye strain gitu kan. Jadi adalah kelelahan di mata gitu. Dan itu tuh untuk menyingkirkan kelelahan di mata itu caranya dengan mengedipkan mata beberapa kali dan juga atau mengedipkan mata atau memejamkan mata selama beberapa menit gitu kan sampai kelelahan di mata kita itu hilang atau berkurang gitu kan. Jadi itulah makanya pentingnya kita itu harus menetapkan durasi kita menggunakan smartphone kita. Dan jika kondisinya atau situasinya itu kita menggunakan monitor komputer atau laptop untuk pekerjaan kita gitu kan, itu kita bisa tetapkan misalnya 1 jam atau 45 menit atau 30 menit. Setelah 30 menit atau 45 menit setelah 30 menit atau 45 menit atau 1 jam ketika kita di depan dan menyaksikan monitor laptop atau komputer kita, itu kita bisa stretching dan berdiri dan melihat horizon atau melihat cakrawala yang ada di depan kita, yaitu seperti contoh yaitu pemandangan dari luar jendela, yaitu contoh yang sebagian besarnya itu seperti melihat pemandangan jauh deh, horizon lah pokoknya. Horizon atau cakrawala itu yang sejauh 4 km dari depan mata kita. Karena yang gua baca-baca itu, yang gua pernah baca dulu tuh di internet, yaitu mata manusia itu bisa melihat horizon atau cakrawala itu sejauh 4 km dari depan mata kita. Seperti di pantai nih misalnya, yang luas, pantai luas kan itu juga termasuk cakrawala atau horizon. Nah itu jika kita melihat atau memandang ke depan kita, itu tuh paling jauh tuh 4 km, dan itu tuh sangat wow. 4 km itu sangat panjang sekali dari titik kita ya berdiri dan kita melihat ke depan mata, sejauh mata memandang itu sejauh 4 km di depan. Itulah mengapa kita itu dianjurkan untuk sesekali melihat ke depan, melihat jauh, melihat pemandangan yang sangat jauh di cakrawala sana. Karena sudah diciptakannya seperti itu gitu. Dan gua sendiri, mata gua itu miopia gitu ya, nearsighted. Enggak, farsighted, bahasa Inggrisnya farsighted. Gue itu sulit melihat jauh, dan oleh karena itu gue membutuhkan kacamata untuk melihat yang jauh gitu. Atau bahasa Indonesia itu gue minus guys, gue minus. Nah, dan jika gue melihat ke yang jauh, gue perlu menggunakan kacamata terlebih dahulu untuk melihat jauh secara jelas.
Oke, mungkin seperti biasa gue lagi-lagi gak bakal mengedit video ini, gak bakal nge-cut-cut. Karena memang video journaling itu seperti ini. Nah, apa adanya yang akan gue edit adalah yaitu menaikkan suaranya agar terlihat agar bisa terdengar lebih jelas untuk kalian gitu kan. Dengan kalian bisa mendengar suara gue dengan jelas, itu kalian bisa menikmati sekaligus menyimak video gue. Isinya tuh tentang apa saja gitu loh. Ya, mungkin itu 15 menit pertama gua. Itu topiknya itu seperti demikian gitu ya. Itu adalah topik yang mana enggak terlalu penting untuk dibahas, tetapi itu penting untuk gua karena gua bisa menggiring video ini sampai menit ini gitu, dengan menit 16 gitu kan. Dan targetnya itu setiap video itu harus berdurasi 25 menit. Karena menit 25 menit itu sangat bagus untuk melatih kelancaran berbicara gua gitu kalau menurut gua ya. Mungkin kalian ada yang berprefer atau yang apa ada yang berpreferensi gua cukup di 30 menit gitu kan. Cukup di 15 menit, cukup di 10 menit, 5 menit itu nggak apa-apa, bagus. Eh tapi satu hal yang pasti itu pastikan kalian melakukannya setiap hari. Karena dengan kita melakukan setiap hari walaupun itu cuma 2 menit dan sebentar, itu tuh kita sudah mempartikan pikiran kita itu sudah melakukan pathway untuk habit atau kebiasaan kita, yaitu dengan kita melakukannya setiap hari walaupun itu cuma sebentar, itu kita sudah melakukan diri kita untuk uh, konsisten terhadap suatu hal yang ingin kita capai impiannya gitu kan. Dan ini tuh sudah dipikirkan oleh budaya Jepang, yaitu Kaizen, yaitu adalah seni mengevaluasi diri. Dengan kita Kaizen, maka kita bisa tahu di mana kita yang kurangnya gitu di diri kita. Apa entah itu kita kurangnya di kurang percaya diri atau kita kurangnya di hal yang lain gitu kan. Itu kita bisa latih diri kita untuk terus konsisten dengan metode Kaizen. Lakukan selama minimal 2 menit, tetapi dilakukan selama setiap hari. Dengan kita melakukan setiap hari selama 2 menit, entah apapun itu durasi waktunya, itu kita bisa merasakan perkembangan kita nanti di hari yang akan datang gitu kan. Oke, dan nggak tahu kenapa gue pilek, mungkin karena gue sudah menghabiskan minum hydro koko yang kemasannya kayak gini nih. Gue beli di warung terdekat hydro koko, dan ini tuh sangat bisa mengisi kembali cairan-cairan tubuh yang hilang selama musim panas ini gitu loh. Jadinya ini sangat recommended bagi gue. Ini rekomendasi gue untuk ketika di cuaca panas, walaupun yang paling bagus tuh diseimbangkan oleh air putih ya. Air putih atau air mineral yang bisa kalian dapatkan itu tuh sangat bagus untuk tubuh, apalagi jika kita minumnya 2 liter per hari, 2 liter setiap harinya gitu kan. 2 liter atau minimal 1 liter lah setiap harinya. 1 liter itu dia setara minum air mineral yang di dalam kemasan botol itu 2 botol aja. Itu 1 botol yang berisi 600 mili itu, jika kalian minumnya selama sebanyak 2 botol 600 mili,
itu kalian sudah mendapatkan 1.200 mili, yang itu tuh kalau dikonversikan ke liter itu 1,2 liter, makanya minimal itu 1 literan gitu. Dan juga bagusnya itu 2 liter sih kalau di musim-musim yang panas kayak gini, karena apa mau bagaimanapun juga kita itu manusia itu terdiri dari 70% air, dan itu tuh kalau kita berkeringat maka air-air yang di dalam tubuh kita itu akan berkurang dan akan menginginkan cairan-cairan untuk di replenish atau diganti cairannya gitu, menggunakan cairan-cairan yang kita minum. Itu adalah salah satu sesuatu topik lagi yang gue angkat, makanya gue tadi bilang di awal kita akan membahas atau mengobrol obrolan yang tadinya nggak perlu menjadi topik di video ini gitu, di episode ke-14 ini. Jadi bear with me, ini sudah di ke-21, karena ini di Ngobrol Feeling ini gue bakal membahas hal-hal yang gak jelas seperti tadi gitu. Makanya gue memutuskan untuk nggak pakai script, karena untuk melatih diri gue untuk menggiring obrolan ini. Karena juga dengan gue pakai script itu juga ya itu tuh gue membutuhkan waktu dulu gitu sebelum membuat videonya, karena gue itu orang kan malas membuat suatu rancangan. Makanya gue adalah orang yang suka dadakan orangnya. Untuk misalnya pergi ke suatu tempat itu gue dadakan, nggak yang riset dulu gitu. Gue orangnya seperti itu, karena dengan kita dadakan itu kita apa persentase kita jadi melakukan kegiatan tersebut itu bakal jadi daripada kita sudah merencanakannya terlebih dahulu gitu. Makanya yang dadakan-dadakan itu sangat enak sekali. Seperti contohnya itu tahu bulat yang digoreng dadakan. Itu tuh sangat bagus banget ya, karena itu tuh dia tahunya itu anget. Walaupun gua belum pernah merasakan tahu bulat yang digoreng dadakan yang real gitu ya, yang beneran digoreng dadakan pada saat itu, gue belum pernah nyoba. Tapi gue pengen yang gak digoreng dadakan aja itu udah enak sekali gitu. Apalagi yang digoreng dadakannya beneran gitu kan. Dan gue suka nggak pakai bumbunya, gue nggak pakai bumbu apapun kalau dibeli tahu bulat gitu ya. Karena gue nggak suka pedes gitu. Karena juga rasa rasa original tahu bulatnya juga itu menurut gue udah enak gitu. Jadi nggak perlu pakai bumbu-bumbuan lagi. Nah, itu kalau menurut gua. Mungkin ke kalian ada yang pakai bumbu apa gitu yang kalian suka, itu kalian boleh sekali ditulis di kolom komentar bagaimana preferensi kalian semua dalam membeli tahu bulat yang enak di lidah kalian. Mungkin itu bisa itu bisa gua coba nanti pada di masa depan, di masa yang akan datang gitu. So, ini sudah masuk ke 23 menit. Sebentar lagi 24 menit. Dan sisa 2 menit lagi kita melihat di video ini. Dan selanjutnya itu adalah gue akan melakukan post production sebelum produksi gitu kan. Jadinya itu bisa dimonitor suaranya apakah terlalu kecil atau sudah bagus atau sudah terlalu besar dan butuh dikecilkan suaranya gitu. Jadi ini adalah salah satu perjalanan gua untuk melakukan video journaling ini, dan ini tuh sangat sangat memberikan pengalaman yang beda banget gitu. Yang tadinya gua tuh diem dan sangat malu-malu banget di depan kamera. Ini gua menjadi membuka potensi gua yang baru gitu, yaitu mampu berbicara di depan kamera. Oke, 10 detik lagi menuju menit ke-25 dan gua akan tutup ini lebih awal.
Seperti biasa, nama gue Gafras Ajida, dan ini adalah video Ngobrol Fitling ke episode ke-14. I will see you next time on the next episode of Ngobrol Fitling, dan seperti biasa, dadah.